wabarakatuh. Saya Nela Hirmaulida Safitri. Saya mengajar mata pelajaran Akidah Akhlak di MTS NW Putri Narmada, Pondok Pesantren Nurul Harumain, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 1 LPTK Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada hari ini, Rabu 7 Mei 2025, saya akan melakukan uji kinerja praktek pembelajaran materi menghindari perilaku menyimpang dalam pergaulan remaja. Materi ini menjelaskan tentang pengertian remaja, minuman keras atau homer, dalil nakli dan dalil akli tentang larangan meminum minuman keras, dampak negatif minum minuman keras bagi diri sendiri dan dalam kehidupan bermasyarakat. Pembelajaran ini menggunakan model problem based learning. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabahal khair. Sabahun nur. Bagaimana kabarnya, Nana? Alhamdulillah. Inna bi khairi wa afiyati wa antum. Alhamdulillah bil khair ya. Ustazah juga dalam keadaan sehat. Ya. Sudah siap belajar? Siap. Nah, sebelumnya sekarang berdiri, Ustazah mau mengecek ya kelengkapan. Ini jangan-jangan ada yang nggak pakai kaos kaki ya. Nah, coba berdiri dulu. Ya. Semuanya pakai kaos kaki? Kelasnya alhamdulillah bersih ya. Nah, ini di hari ini ya, ilmu yang kita dapatkan juga berkah dan bisa kita manfaatkan di kemudian hari. Maka sebelum mulai belajar, mari kita berdoa dulu ya. Nah, ini saya memimpin doa. Eca, nah ayo maju Eca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk meningkatkan rasa kecintaan kita kepada tanah air, ya marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya. Ini yang jadi dirijennya Baik Hawaria. Ayo maju. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka,
2025. Ya. Siapa yang bisa sebut namanya, angkat tangannya ya, dan bilang hadir. Ya. Eca Hadir. Eca, semangat sekali Eca ya. Iya. Ersita, mana Ersita? Mari Hadiah. Hadir. Intan. Intan, mana Intan? Hadir. Jihan. Hadir. Semangat Jihan ya. Kamalia mana? Hadir. Kamalia. Makiatun Mufus. Hadir. Ya. Maulidia Akila. Mana Akila? Niza. Kenapa pulang? Nuril Syifa. Nurul. Rafida. Rina. Anak Rina ya. Rosalinda. Sulas. Wahidatul Ain. Lalu. Beriman kepada Nah, qadar itu kan takdir ya, perwujudan dari ketentuan Allah yang sudah ditentukan sebelum kita lahir. Ya, yang disebut juga dengan takdir. Ya. Nah, takdir itu dibagi menjadi dua. Apa saja? Takdir Tuhan dan takdir Allah. Mubrang dan takdir. Takdir mubram adalah takdir yang bisa diubah sekali. Takdir yang bisa diubah ya, bisa diusahakan. Ya, contohnya apa? Misal kita bodohnya awalnya, terus kita belajar biar jadi pintar. Oh ya, nah itu ya, takdir mubram adalah Takdir yang bisa diubah oleh manusia. Kemudian, jika seseorang beriman kepada qada dan qadar, perilaku apa? Perilaku apa yang timbul? Ya, yang diperlihatkan oleh seseorang yang beriman kepada qada dan qadar. Hadiah, apa hadiah? Percaya dengan ketentuan Allah. Nah, sikap dan perilakunya apa? Apa? Aktifun? Maulidia? Tawakal, ya. Nah, jadi yang pertama ikhtiar, qanaah, takwa, tawakal dan sabar. Coba diulangi lagi, Sulas. Bagaimana perilaku orang yang beriman kepada qada dan qadar? Diulangi lagi. Qanaah, takwa, Sabar. Kemudian dilanjutkan lagi Nuril. Qanaah, sabar, takwa sudah disebutkan. Apalagi tadi? Tawakal. Ya. Berapa? Oh, 14 tahun. Kalau Maulidia? 14. 14. Kalau Wahidah? 15. 15. Kalau Kamalia? 15 tahun ya. Nah, di usia 15 tahun itu masa apa? Remaja. Ya. Nah, jadi di usia mulai dari 13 ya, 13, 14, 15 sampai 21 tahun itu adalah masa remaja. Ya, apa? Bermain-main, berarti masih balita ya. Kurangi bermain. Kurang bermain, jadi tidak bermain lagi ya. Nah, jadi untuk mengetahui lebih dalam tentang remaja dan perilakunya, ya. Jadi materi kita pada hari ini adalah menghindari perilaku menyimpang dalam pergaulan remaja. Nah, nanti khususnya pada subbab materi yang akan kita pelajari adalah contoh perilaku menyimpang dalam pergaulan remaja. Ya, jadi nanti kita akan mempelajari itu. Ya. Dari pembelajaran kita hari ini, kami mengharapkan kepada peserta didik atau siswa kalian semua nanti di akhir pembelajaran kalian bisa yang namanya renungan keras. Kenapa? Pasti ada dalil akli dan dalil aklinya. Nah, nanti di
akhir pembelajaran, kalian bisa menyebutkan itu. Kemudian peserta didik mampu menyajikan fakta atau fenomena yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat tentang dampak negatif minuman keras atau homer. Nanti kalian bisa memberikan contoh fenomena atau kejadian ya yang kalian lihat di sekitar kalian, mungkin di desa kalian atau di kota kalian, di daerah kalian ya. Rafida dari mana? Oh, dari Jogja. Nah, nanti kamu bisa memberikan contoh fenomena atau kejadian yang terjadi di Jogja. Seperti apa? Ada nggak misalnya yang minum minuman keras? Oh, ada. Ya, kan ada ya. Kemudian yang keempat, peserta didik mampu menunjukkan dampak negatif dari minuman keras. Minuman keras itu kan tidak baik. Nah, nanti kalian bisa menunjukkan atau memberikan pengertian. Kemudian peserta didik mampu mensimulasikan efek bahaya dari minuman keras atau homer. Ya, kalian bisa mendemonstrasikan, mensimulasikan apa sih yang akan terjadi pada kita ketika kita mengkonsumsi minuman keras. Nah, selanjutnya menyimpang dalam pergaulan remaja, khususnya minuman keras atau homer. Homer itu dalam bahasa Arab ya, homer itu artinya minuman keras. Kemudian peserta didik dapat meningkatkan ketakwaan diri kepada Allah agar terhindar dari perbuatan yang menyimpang. Nah, jadi manfaat. Kemudian peserta didik mampu atau dapat memberi arahan dan nasihat kepada teman, saudara dan tetangga tentang bahaya minuman keras untuk kesehatan tubuh. Nah, kalian nanti bisa mensosialisasikan kepada teman kalian yang di luar pondok ya. Kemudian tetangga, saudara, kerabat semuanya, kalian bisa mensosialisasikan bahwa minuman keras itu tidak baik untuk kesehatan tubuh, ya, dan juga dilarang oleh agama. Ya, selanjutnya, yang pertama nanti kalian akan mengamati tayangan slide video atau PowerPoint yang saya tampilkan. Kemudian nanti kita tanya jawab. Jika kalian belum memahami tentang apa yang kalian saksikan, nanti kalian bisa bertanya. Kemudian setelah itu kalian bisa mendiskusikannya. Nanti Ustazah bagi per kelompok. Kemudian presentasi setelah berdiskusi, nanti kalian akan melakukan presentasi ya. Kemudian tugas mandiri. Nanti Ustazah akan memberikan lembar kerja kepada kalian per individu untuk mengerjakan soal-soal untuk melatih atau mengetes kemampuan pengetahuan kalian ya. Nanti Ustazah akan memberikan tugas, kalian juga akan mengamati berbagai macam aktivitas yang akan kita lakukan. Kalian harus memiliki sifat tanggung jawab, sikap tanggung jawab atas pekerjaan masing-masing ya, tugas dan kerjaan masing-masing. Kemudian disiplin. Nah, nanti disiplin, nanti Ustazah kasih waktu mengerjakan diskusi 10 menit 15 menit selesai ya. Nah, jangan sampai kalian kesana kemari ngobrol atau kayak TK lari-lari dulu ya Eca, atau Akila ini mau naik-naik dulu ke enggak ya. Jadi harus disiplin. Kemudian percaya diri, nanti kan ada presentasi. Jadi kalian semuanya harus percaya diri ya untuk tampil di depan teman-teman ini ya, untuk mempresentasikan hasil diskusi. Baca apa? Nuril, buka baca. Ahlak lil banat ya. Apa sulas? Talim. Rina, buka apa yang dibaca Rina? Buka apa? Hah? Ahlak hadiah. Rosalinda, buka apa yang dibaca? Buku apa? Berapa buku yang kamu baca? Yang tadi selesaikan? 2. Masya Allah. Ya. Nah, kemudian tahapan pembelajaran seperti yang saya jelaskan tadi. Yang pertama nanti kalian mengamati, ya. Kemudian yang kedua kalian bertanya jika ada hal-hal yang belum dipahami. Yang ketiga nanti mengeksplorasi dengan berdiskusi, ya. Kemudian mengomunikasikan, kalian juga bisa mewawancarai teman antar kelompok, ya. Kemudian menyimpulkan, baru memberi kesimpulan dan nanti presentasi, ya. Dari perilaku menyimpang dalam kegagalan remaja.
remaja itu, ya, anak-anak menuju usia Dewasa. Nah, jadi tahapannya pertama kan bayi dulu ya. Nah, baru lahir 0 bulan ya. Kemudian balita. Balita itu bayi di bawah 5 tahun. Nah, kemudian masa anak-anak. Nah, masa anak-anak itu kalian alami ketika masuk sekolah dasar atau MI ya. Nah, itu usia dari 6 sampai 12 tahun. Nah, itu adalah masa anak-anak. Ya. Kemudian jika sudah menginjak usia 14, nah 14, 15, 16, 17, 18, nah itu sudah menginjak usia remaja. Ya, jadi transisi dari masa anak-anak menuju masa dewasa. Nah, di masa transisi itulah terjadi banyak pengalaman yang akan kalian alami di usia itu. Ya, tapi sebelumnya remaja itu kan dibagi menjadi dua, yakni masa remaja awal itu mulai dari usia 13 sampai 16 tahun. Kemudian remaja akhir itu usia 17 sampai 21 tahun. Karena tadi usia kalian rentang dari 14 sampai 15, maka kalian masih masuk dalam masa remaja awal. Ya. Nah, kalau remaja akhir ini mungkin yang nanti sudah MA ya. Nah, sudah MA itu 17, 16, 17, 18 itu sudah masa remaja akhir. Ya, sudah paham? Ya, selanjutnya memperlihatkan ciri-ciri atau kecenderungan ya yang berbeda dari masa kanak-kanak. Kalau masa kanak-kanak itu masa ininya bermain saja ya. Bermain. Nanti pulang sekolah hilang ya, apalagi kalau laki-laki itu main bola ya, nanti pulang-pulang udah maghrib badannya kotor ya. Kalau perempuan kan main gali ya, main main dagang-dagangan ya. Nah, jadi kalau dulu kalau masih kanak-kanak, kalau usaha zaman dulu kan masih banyak sawah, kita membantah, menolak dan berontak. Kan alami nggak? Iya. Alami suka. Ih, pokoknya nggak mau, ada aturan disiplin mulai di pondok, nggak boleh harus makan satu piring satu orang gitu. Tidak mau, kita punya berdua, punya ini. Nah, itu sikap itu muncul ketika masa Remaja. Mantap, berontak. Kenapa? Karena kalian sudah bisa berpikir kritis ya. Nah, jadi kalau dulu masa anak-anak atau TK, kalian disuruh ngapa-ngapain aja kan iya aja ya, berarti kalian lakukan. Kalau sekarang kalian sudah bisa memahami, ya, kalian sudah bisa mengerti tentang konsep baik dan buruk. Nah, apalagi harus pakai baju putih, misalnya, iya nggak mau pakai kotor. Kalau dulu anak TK, disuruh pakai baju putih kan, dia nggak memikirkan ya. Tidak memikirkan tuh kena coklat, kena sahur, penting dia main aja ya. Kalau kalian kan memikirkan, ya, tuh kalau udah bisa kotor, tidak enak dong dilihat orang atau orang mati, ya kan? Nah, kemudian suka berimajinasi, ya, berimajinasi, imajinasi, kemudian cenderung pendapatnya paling benar. Nah, ini saya paling benar, ya. Nah, kemudian rasa ingin tahunya besar. Ini kalau bahasa sekarang namanya kepo ya. Nah, kalian pasti suka kepo internet, kepo Instagram, kepo Facebook ya. Kemudian masa mencari jati diri. Nah, ini seharusnya di usia kalian yang 13 di masa remaja awal ini adalah masa pencarian jati diri. Jati diri itu apa? Ya, kemampuan kalian itu apa? Kehebatan. Nah, kalau bahasa lainnya itu saya itu hebatnya di bidang apa, dalam hal apa. Nah, seperti itu ya. Kemudian selalu ingin dituruti keinginannya. Nanti telepon orang tua, mak minta uang, harus sore ini datang. Nah, itu ya, harus datang sore ini. Nah, itu adalah selalu ingin dituruti keinginannya. Kalau nggak dituruti, ngambek, nah, ya, nggak mau belajar. Nah, mau pulang dari pondok. Nah, itu salah satu senjata kalian ya, ketika meminta sesuatu nggak betah mau pulang. Nah, nanti dibawain sama mamanya jajan satu kardus, betah lagi ya. Nah, kemudian penuh semangat. Nah, kalian kan sedang semangatnya ya. Nah, kemudian suka mengkritik dan sulit diatur. Nah, cenderung sulit diatur ya. Kalau ada
peraturan lebih dulu mengkritik ya, bagian keamanan seperti ini bagian bahasa. Ya, perlombaan atau yang suka bidang olahraga, yang suka badminton ya, dan segala berbagai macam ya. Dan selanjutnya contoh-contoh. Nah, ini kita masuk ke contoh perilaku menyimpang dalam pergaulan remaja. Nah, karena tadi kan ciri-ciri remaja itu berimajinasi, rasa ingin tahu ya. Nah, dia itu rasa ingin tahunya kan besar. Jadi masa nyoba-nyoba ya, gimana sih rasanya, atau lihat temennya gimana rasanya itu ya. Oh, pacaran, gimana rasanya pacaran, terus kemudian tawuran. Nah, itu menggebu-gebu karena kan penuh semangat. Karena di masa remaja awal kan penuh semangat. Nah, dia misalnya bergeng, kita lawan geng sana, dia tadi gini. Nah, itu lagi karena kalian sedang penuh semangatnya ya, karena tadi ciri-ciri remaja. Nah, maka dari situlah timbul perilaku menyimpang dalam pergaulan remaja. Tetapi sekarang kita khusus mempelajari yang nomor 1 ya, yaitu tentang minuman keras atau homer. Nah, selanjutnya, minuman keras atau homer itu adalah minuman yang memabukkan, menjadikan si peminumnya tidak terkendali pikiran dan sikapnya. Namanya orang mabuk kan tidak sadar, ya. Nah, jadi karena tidak sadar, ya dia melakukan sesuatu itu ya semaunya. Ya. Selanjutnya, nah ini definisi homer. Ya. Ini secara harfiah, secara bahasa, homer itu artinya menyembunyikan atau menutup. Kemudian secara istilah berarti minuman yang memabukkan dan dapat menutupi kesadaran akal, tidak sadar. Ya. Selanjutnya, hukumnya dalam Islam. Nah, itu jelas hukumnya adalah haram. Kenapa diharamkan? Karena tadi ya menghilangkan kesadaran. Ya, jadi kalau sudah kesadaran hilang, tidak bisa beribadah kan, tidak bisa sholat, tidak bisa puasa. Ya. Selanjutnya, nah ini satu di alasan larangan homer dalam Islam. Yang pertama, mabuk dan hilangnya kesadaran. Yang kedua itu menghalangi ibadah. Jadi kalau orang sudah tidak sadar, tidak bisa beribadah kan. Nah, selanjutnya kita akan menyaksikan tayangan video kenapa alkohol itu bisa merusak tubuh kita. Padahal kan alkohol apa sih? Tadi kan sudah dijelaskan alkohol itu minuman keras ya, yang memabukkan. Videonya sangat, bahkan di salah satu bengkel atau klinik terpenting yang ada di Indonesia. Coba bayangkan, sambil mengamati kalian sambil tulis hal-hal yang penting dari video ini ya. Yang membuat kita sampai bisa merasa pusing adalah fakta bahwa senyawa alkohol bahkan dibawa ke dalam otak kita. Tapi bagaimana caranya? Otak kita dilindungi oleh suatu lapisan bernama blood-brain barrier yang fungsinya adalah meregulasikan komponen di dalam darah yang bersirkulasi ke dalam otak. Tapi karena ukuran senyawa etanol yang sangat kecil, dia dapat dengan mudah menembus blood-brain barrier melalui darah melewati otak manusia. Inilah yang membuat kita merasa pusing, mual, dan lain-lain. Terlalu banyak alkohol dapat memperburuk efek-efek tersebut dan bisa saja membuat kita tidak sadar sama sekali terhadap lingkungan sekitar sekalipun. Kita bisa menjadi terlalu percaya diri, bisa saja memutar di puncak tidak sadar, dan hal ini menyebabkan koma atau gimana? Secara alami, hati kita dilengkapi dengan perlengkapan yang memadai untuk memunculkan senyawa alkohol ini. Tetapi itu berarti meminta hati kita untuk bekerja. Penelitian menunjukkan bahwa meminum alkohol 1 hari saja meningkatkan kemungkinan berkembang dengan masalah kesehatan sebanyak 0,5% dibanding mereka yang tidak berdosis. Bagaimana menurut kalian? Apa fakta-fakta yang cukup mengerikan? Etanol. Ya. Kenapa etanol itu bisa masuk ke fungsi otak? Padahal otak itu kan ada kendalanya ya, ada darah, ada pelindungnya. Ini adalah dalil larangan meminum minuman keras atau homer. Ya. Nah, dalam surat Al-Maidah ayat 90, A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu
fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ya, yang artinya hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya Homer tadi dengan keras ya, berjudi, berkorban, wal maisir ya, wal khamru itu Homer, wal maisir itu berjudi, wal amsobu itu berhalal ya, wal azlamu itu mengundi nasib ya, mengundi nasib dengan panah ya, itu seperti ngocok gitu kan ya, bisa juga sekarang adalah termasuk perbuatan syaitan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan ya. Nah, di sini sudah jelas kenapa minuman keras atau khamar itu dilarang ya, karena dia termasuk dari perbuatan syaitan. Sudah paham? Kalian berdiskusi antar kelompok. Dia Asma dan Najwa. Dia adalah teman kecil gua dari kecil hingga sekarang. Di mana? Siapa itu? Mereka bukan sih? Dia katanya lagi dia mau tahu ngomongnya. Iya sih, rupanya ketak-ketak gitu. Sampai nggak sakit. Woi, kenapa? Bro, gimana ya? Mungkin dulu ya kan, bentar. Ya. Wah, gila. Enak juga ya, enak. Nah, jadi setelah menyimak tayangan video tadi, timbullah beberapa pertanyaan atau masalah yang timbul ya. Yang pertama itu mengapa mengkonsumsi minuman keras atau homer sangat berbahaya dalam kehidupan bermasyarakat dan diri sendiri. Kemudian yang kedua, bagaimana cara menghindari ajakan teman atau godaan untuk mengkonsumsi minuman keras atau homer. Ya, yang ketiga, solusinya apa? Ya, solusi agar remaja terhindar dari perilaku menyimpang khususnya dalam mengkonsumsi minuman keras atau homer. Dari permasalahan yang sudah kalian lihat tadi tentang minuman keras, berawal dari masalah tadi, timbullah kan beberapa masalah ya. Nah, ini sekarang kalian diskusikan ya bersama kelompok yang mengacu pada pertanyaan ini ya. Mengapa, bagaimana, dan solusi apa? Ya, jadi di sini Ustazah punya lembar kerja untuk berdiskusi. Ustazah bagikan per kelompok, ya. Kelompok mawar. Tulis di belakangnya, berarti ya. Iya. Ya. Ini apa kelompoknya? Kelompoknya apa? Lavender. Mengusir nyamuk, ya. Ini kelompoknya apa? Apa? Melati. Kelompoknya. Ya. Rina. Apa nama kelompoknya? Nah, sekarang ini Melati cobain. Ya, kelompok Melati wawancarai kelompok Tulip. Nah, sekarang di sini Dina. Ya, ini kan yang ajakan tersebut dengan Melati. Berarti kita tulis dalil. Tulis dalilnya di bawah. Ada di bawah? Ya, kan bagi dua lagi. Dua dalil sama hukumnya. Itu aja. Nah, karena dari Ada kesulitan? Ada bagian? Ada. Oh, alhamdulillah. Kila ada kesulitan? Nggak ada. Ada yang ingin ditanyakan? Ustazah yang bertanya. Dari tadi menjawab pertanyaan, tadi tugasnya apa? Menjawab pertanyaan dari permasalahan yang timbul setelah tayangan video, kemudian mewawancarai antar kelompok. Kelompok Melati.
Maju ke depan. Konsep tentang pergaulan remaja. Sini ada dalil surah Al-Maidah ayat 90. Pengertian remaja, ciri-ciri remaja dan dampak negatif. Contoh perilaku yang menyimpang seperti meminum minuman keras yang diharamkan dalam agama. Dan ada adab pergaulan remaja. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ya, kegiatan ini sudah kegiatan akhir ya. Selanjutnya mari kita membuat kesimpulan bersama dari materi pada hari ini. Yang pertama adalah masa remaja adalah Masa yang kedua berarti kita merenungkan kembali tentang materi yang kita lakukan, yang kita pelajari pada hari ini ya. Nah, yang pertama, sebagai remaja yang taat terhadap syariat Islam, bagaimana seharusnya saya menyikapi perubahan emosional yang terjadi pada masa remaja? Ini apa yang kalian lakukan? Jadi kalian harus lakukan dan ini kan masa remaja ya. Jadi kan ada perubahan emosional dari anak-anak ke remaja. Apa yang harus saya lakukan untuk menyikapi? Banyak-banyak Banyak-banyak beristighfar. Selalu mendekatkan diri kepada Allah. Apa itu? banyak beristighfar. Banyak istighfar. Selanjutnya, nah ini ada lembar kerja ya. Ini yang terakhir. Nah, ada kelompok. Nah, kalau sekarang individu ya. Nah, ini kalian kerjakan. Ini namanya ini hanya ada 5 soal ya. Sampai nomor berapa? Dari materi kita hari ini ada yang belum dipahami? Tidak ada? Sudah paham semuanya? Paham. Alhamdulillah. Nah, untuk pertemuan selanjutnya minggu depan dilanjutkan lagi dengan materi setelahnya, yaitu pergaulan bebas dan tawuran. Nah, itu akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Ya, siapa yang mau menyampaikan kesan dan pesan belajarnya hari ini bagaimana? Seru, dapat pelajaran bahwa kita harus berhati-hati dalam bergaul. Kesannya apa? Kesannya kamu belajar hari ini gimana? Perasaanmu belajar hari ini? Oh, senang. Alhamdulillah. Kalau Eca perasaannya hari ini gimana? Senang banget. Senang banget. Karena tadi kita membuka pelajaran dengan berdoa, namanya fauna warzuqna uluman nanfa'una. Ya, syukron, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi